Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Di dunia matahari yang terang namun penuh ancaman, Franky, sang cyborg dari kru topi jerami, kini menjadi harapan terakhir bagi rekan-rekannya yang terjebak. Robin, Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei masih terkurung dalam tahanan musuh setelah ditangkap beberapa waktu lalu. Zoro dan Sanji belum tiba dari perjalanan mereka, sementara Luffy masih terperangkap di dunia bawah, berjuang dengan caranya sendiri. Kebebasan Franky menjadikannya satu-satunya anggota kru yang mampu bergerak bebas di wilayah ini, dan tanggung jawab besar kini berada di pundaknya untuk menghadapi ancaman yang mengintai. Bersama Bonnie, Franky berada di area sekolah Walrus, sebuah tempat yang dipenuhi monster-monster mimpi buruk yang berkeliaran dengan liar. Meski monster-monster ini cukup sulit dilumpuhkan, mereka bukanlah ancaman terbesar. Raksasa iblis yang telah diberi kekuatan tambahan dan kemampuan regenerasi oleh Im Sama menjadi lawan yang jauh lebih menakutkan. Franky dan Bonnie berusaha sekuat tenaga untuk menghindari konfrontasi langsung dengan raksasa-raksasa ini. Tetapi situasi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di tengah kekacauan, Franky dan Bonnie terpojok. Salah satu raksasa iblis berhasil mendekati mereka, dan tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Dengan kepala dingin, Franky segera menyusun strategi. "Bonnie, kita harus memancingnya ke tepi cabang pohon Adam," katanya dengan nada tegas, matanya memindai medan sekitar. Bonnie mengangguk, memahami rencana tersebut. Mereka berlari, mengelabui raksasa iblis itu dengan gerakan cepat dan terkoordinasi, hingga akhirnya sampai di tepian cabang pohon raksasa yang menjulang tinggi. Di sana, Bonnie menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk bertransformasi menjadi raksasa. Dengan kekuatan barunya, ia mengangkat Franky dengan kedua tangan. "Bersiaplah Franky," teriak Bonnie, lalu melemparkan cyborg itu dengan sekuat tenaga ke arah kepala raksasa iblis. Franky dengan tubuh mekanisnya yang kokoh mempersiapkan teknik andalannya. "Strong right," teriaknya saat tinjunya yang diperkuat logam meluncur dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa dipercepat oleh dorongan lemparan Bonnie. Pukulan itu menghantam kepala raksasa iblis dengan keras, membuatnya terhuyung dan akhirnya terhempas jatuh dari cabang pohon menuju wilayah bawah yang gelap. Bonnie bersorak kegirangan, matanya berbinar melihat keberhasilan mereka. "Kita berhasil, Franky," serunya, hampir melompat-lompat di tempat. Namun, Franky mengangkat tangan menenangkannya. "Jangan terlalu senang dulu, Bonnie. Masih banyak musuh di sekitar kita dan trik ini tidak akan selalu berhasil," ujarnya dengan nada serius. Ia tahu bahwa ancaman berikutnya bisa jauh lebih sulit dan mereka harus tetap waspada. Dengan langkah hati-hati, keduanya segera meninggalkan area itu, mencari strategi baru untuk menghadapi musuh yang tersisa. Jauh dari lokasi Franky dan Bonnie di Marijoas, pusat kekuasaan pemerintah dunia, pertempuran besar sedang berlangsung. Pasukan revolusi yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon bertempur habis-habisan melawan pasukan pemerintah dunia. Di garis depan, Garling, pemimpin kesatria suci yang baru diangkat sebagai salah satu Gorosei, memimpin dengan penuh wibawa. Ia berhadapan langsung dengan Dragon, sementara anak buahnya bertarung melawan para komandan revolusi. Salah satu duel yang mencuri perhatian adalah pertarungan sengit antara Karasu, salah satu komandan pasukan revolusi, dan seorang kesatria suci dari keluarga Don Quixote. Karasu, dengan kekuatan buah iblis susu Susunomi, melancarkan serangan-serangan kreatif yang memanfaatkan asap dan bayangan untuk mengelabui lawannya. Kesatria suci dari keluarga Don Quixote, yang memiliki hubungan darah dengan Doflamingo, mantan Shichibukai, juga tidak kalah tangguh. Ia menggunakan kombinasi teknik pedang dan kemampuan misterius yang membuat pertarungan mereka berlangsung sengit. Di tengah pertempuran, kesatria itu menyeringai dan berkata, "Pasukan revolusi tidak punya harapan untuk menang. Lihatlah Garling melawan Dragon. Bahkan jika Garling kalah, yang sangat kecil kemungkinannya, kalian tetap tidak akan bisa menembus kastil. 4 Gorosei lainnya masih menunggu di dalam." Karasus hanya tersenyum kecil, tidak terpengaruh oleh provokasi itu. "Kau terlalu percaya diri," balasnya, sambil melancarkan serangan asap yang menyelimuti lawannya. Dalam hati, Karasu tahu bahwa Dragon telah menyiapkan rencana matang untuk penyerangan ini. Pasukan revolusi memiliki strategi rahasia yang belum diketahui oleh pemerintah dunia, dan keyakinan Karasu pada pemimpinnya membuatnya tetap tenang di tengah pertarungan sengit. Sementara itu, di medan utama, Dragon dan Garling terlibat dalam pertarungan yang mengguncang Marijoa.
Jua. Pedang Garling yang dilapisi Haoshoku Haki beradu dengan teknik angin dragon yang dahsyat. Di sela-sela pertempuran, Garling mencibir, "Apa kau serius berpikir bisa mengalahkan pemerintah dunia, Dragon? Ini langkah yang ceroboh, kecuali kau punya rencana tersembunyi." Dragon dengan wajah tenang menjawab, "Aku tidak punya kewajiban menjelaskan apapun padamu." Ia kemudian memfokuskan energi angin di kepalan tangannya, melancarkan pukulan kuat yang membuat Garling terhempas menabrak dinding kastil. Getaran dari benturan itu terasa hingga ke dalam kastil, membuat para Gorosei lainnya waspada. Warkuri melalui telepati bertanya pada Garling, "Apakah kau perlu bantuan?" Garling yang baru saja bangkit dengan wajah penuh amarah menjawab, "Tidak perlu, aku hanya lengah tadi. Sekarang aku akan lebih fokus." Ia meminta Gorosei lain untuk tetap menjalankan tugas mereka menjaga kastil, sesuai perintah Im Sama. Garling merasa bahwa mengeroyok Dragon justru akan membuat pertarungan tidak efektif, karena ia belum terbiasa bekerja sama dengan Gorosei lain. Dengan tekad membara, Garling melancarkan tebasan pedang jarak jauh. Namun, Dragon menahannya dengan teknik cakar naga yang memanfaatkan hembusan angin kuat. Pertarungan mereka tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga adu strategi dan ideologi. Garling dengan nada penuh kebencian mengungkit sejarah keluarga Monkey. "Kakekmu, anakmu, dan kau, keluarga Monkey selalu menjadi duri bagi pemerintah dunia. Bahkan leluhur kalian pun sama buruknya," serunya. Dragon tidak terpancing, justru membalas dengan sindiran, "Bukankah keluarga Vigarlandmu juga tidak lebih baik? Salah satu anggotamu adalah Yonko Shanks yang pernah berlayar bersama Raja Bajak Laut Roger." Garling tersulut amarah mendengar nama Shanks. "Shanks adalah aib bagi keluarga Vigarland," bentaknya. "Aku sudah memerintahkan keluarga untuk menghabisinya jika ia melampaui batas." Dragon tersenyum tipis, memprovokasi lebih jauh, "Jangan terlalu keras pada anakmu sendiri, Garling. Shanks hanya mencari kebenaran dunia, sesuatu yang kau gagal ajarkan padanya di God Valley." Perkataan itu membuat Garling semakin murka, hingga ia memancarkan Haoshoku Haki yang mengguncang Marijua. Namun, Dragon dengan tenang melawan dengan kekuatan misterius dari matanya, menciptakan hembusan angin yang seolah menelan Haki Garling. Di tempat lain, di tengah lautan, Orlumbus, Sai, dan Leo berhadapan dengan kapal pemerintah dunia yang membawa 3 agen Cephensoul. Mereka awalnya mengira para agen itu mengincar Sai karena insiden di referee, namun sebenarnya misi Cephensoul adalah mencari Vivi. Tanpa banyak bicara, Orlumbus memerintahkan serangan dan pertempuran sengit pun pecah. 2 agen CP0 naik ke kapal Orlumbus dengan cepat mengalahkan beberapa anak buahnya. Sai dan Ideo langsung beraksi, menggunakan teknik khas Hoken dan pukulan meriam mereka. Namun, para agen CP0 bukan lawan sembarangan. Mereka menangkis serangan Sai dengan Rankyaku dan membalas serangan Ideo dengan Flying Shigan. Blue Gilly, kru Ideo, segera membantu dengan serangan kaki panjangnya. Sementara Orlumbus mendukung Sai. Di kapal CP0, seorang agen menghubungi Mary Joyce, melaporkan bahwa misi mereka terhambat oleh aliansi topi jerami. Agen senior di Mary Joyce menjelaskan bahwa situasi di sana sedang kacau karena serangan pasukan revolusi, tetapi ia akan mencoba mengirim bantuan untuk misi mencari Vivi yang merupakan prioritas utama atas perintah Im Sama. Sementara itu, di kantor World Economic milik Morgans, Vivi berada dalam kegelisahan. Ia tahu keberadaannya menjadi buruan pemerintah dunia dan ia tidak bisa kembali ke Alabasta. Wapol yang berada bersamanya menyarankan agar Vivi tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Vivi hanya bisa berharap bahwa pesan rahasianya melalui koran, tanda di lengan Luffy yang menyerupai simbol lama dari Ark Alabasta, dapat diterima oleh kru topi jerami. Tanda itu adalah cara Vivi berkomunikasi dengan mereka tanpa sepengetahuan pemerintah dunia, sebuah harapan kecil di tengah ancaman besar yang mengintai. Dengan pertempuran yang terus berlangsung di berbagai penjuru, dunia One Piece memasuki fase kritis. Franky dan Bonnie berjuang di dunia matahari, Dragon dan pasukan revolusi menantang pemerintah dunia di Marijua, dan aliansi topi jerami menghadapi agen-agen CP Melul di lautan. Di balik semua itu, Vivi yang menjadi kunci rencana Im Sama berusaha menemukan jalan untuk bertahan. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang strategi, keberanian, dan harapan untuk mengubah dunia. Ya, sampai di sini pembahasan chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya dan beri dukungan ke Mimin.